Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah DPRD Dapil 3 melakukan reses tahap ketiga. Reses berlangsung di Kampung Sinar Luas Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 13 Juli tahun 2022. Reses dihadiri sejumlah anggota Dewan, seperti Wakil Ketua 3 Muslimin Ansori, anggota DPRD dari Komisi 2 Kadek Joko Supriyatin, Sainul Abidin dan Haji Umar, dari Komisi 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung beserta anggota, kepada Bapak Kepala Kampung serta jajarannya, pada bapak-bapak kelembagaan yang ada di Kampung Sinar Luas, khusus tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di ruangan ini di Balai Kampung Sinar Luas dalam rangka menghadiri reses anggota Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, tak lupa sholawat dan salam selalu kita sanjungkan ke junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu diperhatikan sahabat Yesus dari kiamat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja yang pertama kami ucapkan selamat datang Pak Wakil Ketua Dewan beserta anggotanya di Kecamatan Bangun Rejo, wabil khusus Kampung Sinar Luas. Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ketahui bahwa kegiatan reses ini merupakan masa sidang di mana para anggota Dewan bekerja di luar gedung untuk menjumpai konstituennya yang ada di wilayah dapil wilayahnya masing-masing, di mana sama-sama kita ketahui proses reses ini akan merupakan proses penjaringan aspirasi masyarakat yang mana merupakan komunikasi dua arah, dalam artian komunikasi dari para bapak ibu semua dan kita semua selaku masyarakat yang tentunya bisa menyampaikan aspirasinya, kemudian ditampung oleh beliau-beliau ini untuk dapat diperjuangkan, untuk dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat menjaring ataupun menyusun aspirasi masyarakat yang ada di Kampung Sinar Luas ini atau khusus, sehingga benar-benar mampu menjaring yang memang menjadi kebutuhan yang ada di masyarakat. Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita manfaatkan momen ini, karena ini merupakan momen langka. Dalam artian kenapa saya sampaikan ini, dari Kecamatan Bangun Rejo 17 kampung, ini lokasinya di Kampung Sinar Luas, tentunya menjadi keuntungan buat kita, buat Kampung Sinar Luas, untuk dapat setidaknya menyampaikan secara langsung ke beliau-beliau ini terkait mungkin keluh kesah Bapak Ibu semua terkait mungkin pembangunan atau apapun pelayanan pemerintah. Cuma jangan berkeluh kesah masalah keluarga ya Bapak Ibu. Ini kayaknya nggak ditampung kalau masalah keluarga. Yang jelas sekali lagi
lagi. Kita manfaatkan momen ini, mudah-mudahan momen ini menjadi langkah awal untuk kemajuan kampung kita, kemajuan kecamatan kita, dan kemajuan kabupaten kita. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Muslim Ansori menyampaikan bahwa reses ini merupakan tugas pokok dari anggota DPRD untuk dapat menyerap langsung keinginan warga di Kabupaten Lampung Tengah dengan prioritas-prioritas yang akan dilakukan dalam proses pembangunan. Muslim Ansori menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait keluhkan warga di bidang pembangunan. Politisi PKB ini juga mengatakan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat harus siap menyerap apa yang menjadi keinginan warga. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang sangat kami hormati, sahabat-sahabat saya, Bapak Zainul Abidin, anggota fraksi Partai Gerindra, yang sangat kami hormati Bapak Haji Umar, anggota fraksi Partai Golkar, Bapak Ibu yang sangat kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di sini dalam rangka reses. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bangunrejo, Bapak Muhammad Bakti Suwodo SIPMM, juga Bapak Kepala Kampung Sinar Luas yang alhamdulillah ini namanya sama dengan saya, Pak Muslim. Juga yang sangat kami hormati. Ya mudah-mudahan nanti bisa sehati Pak ya. Bentar lagi 2024 sepertinya nama sudah sama Pak. Juga bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tidak lupa aparatur kampung Sinar Luas yang sangat kami hormati. Reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini yang dilaksanakan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah bertempat di Kampung Sinar Luas, tepatnya adalah reses tahap 3 pada masa sidang ketiga tahun 2022. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, reses itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa adalah bagian dari upaya proses pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya karena proses pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah ini ada beberapa pintu masuk pada proses di mana program-program itu akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Ada musrenbang tingkat desa, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan, juga dilanjutkan ke tingkat kabupaten dalam menentukan rencana pembangunan daerah. Kemudian ada juga reses atau rencana program pembangunan itu dilaksanakan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah misalnya. Nah ini dilaksanakan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini bertepatan di Kampung Sinar Luas. Tentunya ini bisa kita manfaatkan bersama. Ya mudah-mudahan lebih-lebih wabil khusus nih di Kampung Sinar Luas, apa nanti yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung atau perangkat kampung atau semua yang hadir di sini nanti akan kita tampung, kita catat, dan kemudian kita sampaikan ke Pak Bupati Kabupaten Lampung Tengah pada forum paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah apatis Bapak Ibu semua. Wah ini kerjaannya Dewan reses gugur kewajiban gitu ya. Bukan. Ini bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi ini adalah kewajiban kami dalam rangka menunaikan tugas
pokok dan fungsi kami diantaranya adalah reses. Reses itu turun ke masyarakat, bisa juga kalau abang kita yang sangat kami hormati, senior saya, Bang Sainul ini, reses itu nyebutnya jaring asmara. Kalau asmaranya sudah di mana-mana, mobil khusus di Pamorjo ini, selesailah periode selanjutnya. Ya. Jaring asmara itu. Asmara itu aspirasi masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat terhadap kita semua selaku anggota DPRD ini boleh dicurahkan. Pun demikian sebenarnya kita dalam proses berhari-hari, sehari-hari kita juga kita laksanakan terus sebenarnya, bukan hanya reses pada kesempatan kali ini saja menjaring aspirasi masyarakat, tetapi formalnya Pak Camat ini yang kita lakukan. Dalam 1 tahun kita melaksanakan ini selama 3 kali. 3 kali reses dan selebihnya ya reses pribadi-pribadi. Reses pribadi-pribadi, kita turun juga ke masyarakat, kita menjaring aspirasi, kemudian kita masukkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dalam proses, dalam program pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, tentunya pada kesempatan kali ini kami meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu semua, wabil khusus Pak Kepala Kampung, karena sudah pasti dalam rangka proses kegiatan ini kami banyak mengganggu aktivitasnya, merepotkan atau ngerepotin Kepala Kampung. Nah, mudah-mudahan ada hasilnya Pak Kepala Kampung. Juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung dan semua perangkat jajaran bawahannya atas pelaksanaan reses pada kesempatan kali ini. Tentunya tidak afdol kalau saya tidak memperkenalkan anggota kami yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu udah kenal semua ya? Belum ya? Baik. Selain itu, anggota DPRD lain, Umar menyampaikan kepada masyarakat ataupun pamong desa yang hadir untuk tidak segan-segan mengutarakan apa yang sedang dikeluhkan warga. Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa sudah sepantasnya anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat akan bekerja untuk rakyat. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya, puji syukur alhamdulillah. Marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan. Shalawat dan salam semoga dapat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ini kami pertama-tama mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak, karena mungkin acaranya agak molor, tapi bukan sengaja untuk diolor-olor, tapi memang ada kesibukan yang memang tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa ditunda tentunya, dan tentunya tidak akan mengurangi niat dan tujuan kami ke sini untuk mendengarkan kata Pak Muslim tadi, mendengarkan keluhan, mendengarkan permohonan harapan dari bapak-bapak di kampung Sinar Luas ini. Mungkin kita mulai saja bapak-bapak ya. Silahkan bapak-bapak kalau ada yang mau bertanya, mengusulkan atau apa, atau mau curhat sama Pak Muslim, monggo saya persilakan. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini kita masih berikan suatu nikmat sehat sempat sehingga dapat hadir di ruangan berdesa ini dalam rangka reses sidang tahap ketiga. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada diri kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian ini akan diakui sebagai umatnya dan akan
mendapat sahabat atau pertolongan di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah beserta rombongan, Pak Sainul, Pak Umar, yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Jawa yang saya hormati, Bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Dalam kesempatan ini pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya ini kepada anggota Dewan yang telah menyempatkan hadir di kampung kami ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di kampung kami. Inilah kampung kami, Pak Dewan. Tadi sudah perkenalan. Dalam reses ini, berbagai aspirasi keinginan warga tertuang. Bahkan salah satu pamong mengaku senang, lantaran dapat langsung bertemu dengan para anggota dewan, dan dapat menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan warga. Marsidin, pria lansia yang sudah lama menetap di kampung Sinar Luas tersebut, mengaku selama tinggal di kampung Sinar Luas baru kali ini bisa bertatap muka dengan wakil rakyat. Dalam tatap muka bersama anggota DPRD tersebut, Marsidin sebagai pamong kampung, mengutarakan keinginan warganya terkait pembangunan jalan di simpang kampung Sri Pendowo menuju Dusun 3 yang mengalami rusak parah. Tak hanya itu, Marsidin juga meminta kepada anggota DPRD untuk membantu agar guru ngaji mendapat insentif kembali setelah mandek akibat pandemi COVID-19, serta adanya bangunan TPA baru di kampungnya. Yang menjadi pikiran saya waktu itu dari Desa Sinar Dusun 3 khususnya, masyarakat Dusun 3 itu menggerakkan gotong royong arah ke Sri Pendowo, ya Pak Lurah ya. Nah itu maksudnya itu sebenarnya tanggung jawab kabupaten, kita jalan kabupaten itu. Tapi demi karena tempatnya seperti soal baik, ya kita rawat, kita derek, kita bareng sampai sekarang. Katanya saya mohon untuk dibangun jalan dari gunung itu sampai Sri Pendowo itu sekitar 1 kilo Pak. 2 kilo, iya. Ya. Itu sangat parah betul Pak. Itu sangat jalan sangat dominan sekali menghubungkan untuk dari Sri Pendowo ke sini. Sarkosari itu terutama. Kedua kalinya saya mewakili dari rekan-rekan Dusun 3, yaitu mengusulkan ada 3, yaitu jalan Dusun 2, jalan Jalur 2 di sana. Itu belum ada sama sekali karena pada waktu hujan airnya luar biasa ke kanan ke kiri melimpah ke halaman tempat orang. Terus kalau penahan tanah dulu sudah diusulkan itu, tapi sampai sekarang belum ada terjadi karena adanya COVID. Jadi COVID ini ya namanya kita musibah, kita bersyukur alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting COVID hilang, kita selamat itu aja. Terus syukur bot 3 unit untuk ini khusus Dusun 3. Ini untuk masalah usulan fisik. Nah untuk usulan non fisik karena guru ngaji itu nggak ada bengkok, Pak Lurah juga nggak ada bengkok. Jadi kesejahteraan itu dari warga. Ya namanya saja guru ngaji. Ya hasilnya berapa? Jadi tolong Pak dipikirkan untuk guru ngaji ada 2 orang kalau salah, ya 2 orang. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon jadi pertimbangan Bapak supaya apa? Ya kalau saya usul bukan untuk saya pribadi, tapi karena untuk teman-teman kita syukur bagi nanti ada peningkatan anak didik guru ngaji itu akan lebih meningkat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan pamong kampung Dusun 3, Marsidi juga diamini oleh Sekretaris Kampung Sinar Luas, Sabarudin juga menyampaikan, kondisi petani di kampung Sinar Luas, yang membutuhkan sumur bor untuk mengaliri sawah warga. Mumpung kita ada jalan aspirasi, tentunya ini aspirasi ada mungkin dari lingkup kampung yang belum mungkin tersampaikan oleh masing-masing dusun, ataupun nantinya akan juga disampaikan oleh
masing-masing dusun. Jadi untuk kampung Sinar Luas itu memang tidak luas, jadi hanya sekedar jalan, ada jalur 2 juga, cuman berapa kilo yang jadi akses jalan kabupaten itu cuman dari Sinar Luas arah Pendowo, kemudian dari Dusun 1 sampai ke arah Cimarias. Tentunya itu tadi disampaikan, salah satunya tidak banyak Pak Dewan, hanya sedikit. Artinya kalaupun memang anggaran sedikit, ya yang keluarnya sedikit-sedikit dulu aja realisasi. Kalaupun pembangunan mau kita fullkan, otomatis kan dalam perencanaannya kan nggak bagus. 1 kilo dibangun 1,5 kilo. Jadi mumpung ada Pak Dewan ini, yang sedikit-sedikit ini aja, mumpung anggarannya masih sedikit karena keterbatasan mungkin COVID. Kemudian yang kedua, untuk Sinar Luas itu persawahan itu ada lebih dari 50 hektar persawahan, dan sawah tempat kita tentunya itu sistemnya kan tak ada hujan, artinya hanya mengandalkan hujan. Kemudian ada sungai pun kalau hujannya nggak ada ya kering juga. Jadi dalam hal ini kami mohon untuk dapat kira-kira kami mengajukan itu sumur bor persawahan yang nantinya para petani sawah ini walaupun di musim kemarau itu tetap bisa menjalankan pertaniannya, terutama untuk sawah atau padi, karena yang paling terpenting adalah air. Karena kalau sudah kemarau itu sungai yang ada itu kering juga Pak Dewan. Jadi mohon kiranya kalaupun memang berkenan nanti untuk dimasuk dalam catatan untuk Sinar Luas, tentunya sangat penting yaitu sumur bor pertanian di areal persawahan yang iya, jumlah sawahnya itu totalnya kurang lebih 250 hektar. Tentunya kalaupun nanti ada sumur bor di areal persawahan petani, tentunya masyarakat kita ini akan lebih, peningkatannya akan lebih dibandingkan yang tidak ada sumur bor. Itu memang dari dulu kendala kita memang itu tadi sumur bor. Kalaupun ada, kalau memang ada perencanaan di kabupaten, entah tahun ini di perubahan ataupun di tahun depan untuk APBD murni, kami mengusulkan itu. Mungkin itu saja, mungkin yang lain masih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sejumlah aspirasi warga itu, Haji Umar menyarankan kepada masyarakat agar mencoba membuat embung sebagai sarana tada hujan, hingga airnya dapat mengairi sawah saat musim kemarau. Terkait dengan sumur bor pertanian, 1 titik sumur bor ini kemampuan untuk mengairi sawah ya Pak? Ini berapa hektar? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Puluhan hektar, masa iya? Artinya begini, ini kan persoalan yang sebetulnya ada di negara kita. Kenapa? Kita ini punya 2 musim, 1 musim penghujan, 1 musim kemarau. Permasalahannya ketika kita ngomong pertanian, ketika musim kemarau kita nggak bisa tanam. Kenapa? Karena nggak ada air. Tapi ketika musim penghujan kita berlebihan. Bagaimana kita ini berpikir memanfaatkan air ketika musim penghujan bisa dimanfaatkan untuk musim kemarau. Kalau berpikirnya di situ, solusinya bukan sumur bor, tapi embung. Tapi yang menghibah itu nggak ada. Nah, permasalahannya di situ. Tapi kalau kita bicara 2 musim itu logikanya di situ. Tapi tidak apa-apa, ini kan hanya sekedar diskusi ya Pak, sekedar diskusi. Nanti sumur bor pertanian mohon ditulis ya Mbak ya, ditulis. Ini bentuk usulan dari Kampung Sinar Luas. Terus drainase yang arah Sri Pendowo ya Pak ya, memang
saya lihat kanan kirinya ini belum terbentuk. Jadi kalau ketika musim hujan airnya ini ke jalan, bukan di kalenan gitu ya Pak ya, bukan ini dibentuk. Nanti ketika drainase ini sudah terbentuk, sudah ada, harapannya air yang berlimpah tidak di jalan, akhirnya jalan juga lebih awet, intinya seperti itu. Mungkin bisa dimasukkan drainasenya ya Mbak ya. Usulan Haji Umar itu pun disambut baik oleh Kasih Pelayanan Kampung Sinar Luas, Mahfud. Warga lain, Gunawan juga mengeluhkan kondisi jalan yang menuju akses pertanian, sepanjang 2 km, di Dusun 2 dan Dusun 3. Langsung aja Pak, mengusulkan jalan Kabupaten Dusun 1 sampai Dusun 4 yang arah Cimarias itu udah rusak, bukan rusak, parah. Ya kalau yang ke Sinar Luas ke Sri Pendowo, alhamdulillah Bapak Haji Umar udah bantu sampai, kami ucapkan terima kasih, udah dibantu, itu udah terasa. Sama kalau proses embung itu harus bagaimana, apa gimana, karena kami dulu pernah bikin dam nggak jadi Pak, di Sinar Luas mangkrak, jadi percuma Pak bangunannya. Dari bangunannya itu nggak ada manfaatnya, hilang. Jadi, kalau mau embung prosesnya mau gimana, nanti kamu ikut. Mungkin itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya mau mengusulkan jalan pertanian Pak. Jadi kalau musim panen itu jalannya berlubang-lubang. Jadi kita mau mengeluarkan hasil pun sulit. Ya kalau bisa dibantu sabes saja Pak. Sabes ya. Itu Ajumar. Itu jalannya itu ada 2 kilo lebih Pak. 2 kilo lebih. Ya itu saja Pak. Saya ini Mas, mohon maaf ya, dari mana ke mana? Di mana ini lokasinya, di mana ini? Lokasi di Dusun 2 sampai Tangerang. Belakang-belakangnya Pak. Tembus Tanjung Jaya itu Pak. Terus sama di dusun saya juga ada 1 kilo Pak, tembus Dusun 3. Itu saja Pak. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait perbaikan Jalan Simpang Sri Pendowo, Camat Bangunrejo, Bakti, membenarkan bahwa sampai saat ini jalan rusak sepanjang 1.500 meter tersebut belum tersentuh hingga saat ini. Sekarang memang belum terlaksana masalah kondisinya ataupun halangannya atau segala macam pun kami belum ada tulisan. Cuman waktu itu kami komunikasi dengan dari BPU-nya, katanya setelah selesai dari bakery mau bergeser ke tempat kita. Cuman memang sampai sekarang pun material juga belum turun. Itu kalau tidak salah panjang luasnya sekitar 1,5 kilo Pak. Jadi dari Simpang Gunung sampai ke Sri Pendowo, seperti itu. Apakah rencana kegiatan ruas jalan tersebut dicoret ataupun tidak, kami belum tahu. Cuman yang jelas waktu itu Pak Bupati menjanjikan secara langsung. Ya jujur saja juga ini menjadi mungkin beban moral saya juga, karena mungkin di setiap pengajian di Sinar Luas pun saya menyampaikan ini Pak Dewan. Cuman sampai sekarang memang masih kita tunggu realisasinya seperti itu. Mungkin itu nanti ya mudah-mudahan dengan adanya Bapak-Bapak Dewan di sini bisa mengawal untuk kegiatan tersebut untuk segera realisasi seperti itu.
Sejumlah keluhan warga dalam reses itu pun ditanggapi oleh anggota DPRD, Zainul Abidin, yang menjelaskan bahwa anggaran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah saat ini sangat minim, lantaran masih dalam tahap pembenahan akibat COVID-19. Namun, Zainul Abidin bersama anggota dewan lain akan berusaha dan berjuang untuk mengakomodir keinginan warga. Saya menambahkan bersama tadi, biar jangan salah kok udah menjanjikan nggak nyampe, akhirnya Pak Camat yang kena, ya toh? Jadi anggaran 2022 anggaran murni nih Pak, berapa Rejo yang udah muncul adalah Pak Sido Dadi, Sukanegara Sri Purwo, Tanjung Jaya Putrajaya. Nggak tahu kalau dialihkan Sri Purwo Sinar Luas, bisa juga mereka. Tapi rapnya di situ, detailnya ini saya lurusin dulu biar Bapaknya nanti udah nyampe ke mana nyatanya nggak ada, kan malu juga kan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Saridin tadi, ini kan Sinar Luas arah Sri Purwo itu kan Pak ya, sekitar 1 kilo Pak ya, itu sama sumur bor juga ya. Mudah-mudahan kalau nggak terlaksana di 2022 ini akan kami perjuangkan di 2023. Tapi kami usahakan perjuangan Pak, karena ini bangun bukan kami nggak ada duitnya untuk bangun gitu. Kita sama-sama berdoa semoga itu terlaksana di tahun 2023. Tolong dicatat itu dari saya lihat dusun-dusunnya juga, dan jangan sedih. Dan juga mengenai tadi Mbak Marsidi masalah gaji guru ngaji, dulu pernah ada Pak ya, dulu pernah ada zaman Pak Lukman ya, ya. Sekarang macet lagi. Nanti kami dorong, kami usulkan lagi, siapa tahu ini ada ketua fraksinya dari Golkar, orang kesayangan Pak Bupati kan, ya enggak, nanti ini tolong kita sampaikan dan Pak Haji Umar juga bisik-bisik gitu loh, biar ini dikeluarkan lagi. Tapi kita lihat juga anggaran kita Bang, karena kita Lampung Tengah ini kan 311 kampung kelurahan, saking abahnya. Jadi seprovinsi Lampung 14 kabupaten kota, Lampung Tengah paling luas. Menurut Muslim Ansori, bukan hanya pembangunan fisik saja, namun sejumlah keluhan seperti guru honor ngaji yang disampaikan akan menjadi catatan penting bagi wakil rakyat untuk memperjuangkannya. Jadi silakan nanti untuk TPA ini bisa koordinasi dengan saya secara langsung setelah acara ini, atau nanti dengan Pak Haji Umar juga masih menyediakan ruang khusus untuk TPA di Dusun Pak. Ya Pak Abdul Rahman ya? Ya. Insya Allah bisa dibantu. Terus tadi benar yang disampaikan Pak Zainul, senior saya ini, terkait dengan insentif guru ngaji. Ini benar-benar perlu dicatat betul oleh teman-teman sekretariat ya, jangan sampai lewat, karena beberapa kali kita reses ternyata bukan hanya program pembangunan saja yang mesti dibangun, tapi pembinaan dan pemberdayaan juga harus masuk. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Pak Marsidin tadi terkait dengan insentif guru ngaji. Warga bernama Jatmiko juga mengeluhkan kondisi jalan Dusun 3 yang makin sempit, tidak dapat dilalui mobil, hanya dapat dilewati sepeda motor. Jalan bisa lewat mobil Pak. Waktu saya masih kecil tuh mobil lewat itu sekitar berapa meter tuh ya? Sawah sekitar 300 meter itu ada.
Dulu waktu saya kecil mobil truk bisa lewat, sekarang boro-boro truk Pak. Motor aja sekarang harus kaki dua nyagak. Nah, saya minta dikembalikan jalan asal mula mobil bisa lewat mobil, jadi dari Dusun 3 ke arah Sinar Padang itu bisa lewat mobil, jadi nggak harus muter. Memang sudah dianggarkan oleh kampung itu mau bikin jalan kembali, tapi alangkah modalnya gede dan ADD kayaknya nggak cukup Pak. Jadi itu harus ditaruh dulu, isi tanah dulu, baru jalan itu kembali. Kiri kanan sawah itu sudah boleh Pak, boleh di jalan kembali di gedein gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja Pak, nanti biar ini mumpung ada Pak Kade Joko ini kan di Komisi 2 urusan pertanian Pak Kade, nanti biar bisa soal embung segala macam teknisnya bagaimana. Soal jalan yang di pertanian kurang lebar Pak, ini satu persoalan ini sebetulnya kalau di kampung ya Pak, sama. Jadi dulu lebar sekarang sempit. Ini saran saya Pak, ini dikomunikasikan, difasilitasi oleh aparatur kampung, bapak-bapak kampung, coba dirembuk. Karena ini biasanya kan tanah warga kanan kirinya, akan gitu ya. Jadi persoalan ini persoalan klasik Pak. Kalau kata orang Jawa, pacule wong ditarki landhep, kan gitu kan. Nah, saya paham lah. Nah, supaya tidak menimbulkan satu persoalan perselisihan sosial lah istilahnya di kampung, monggo Pak dirembukan supaya ini bisa dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya dulu. Dirembukan, difasilitasi. Warga kita paham karena itu tanah milik warga, tapi kalau tujuannya untuk kebersamaan, tujuannya baik, insya Allah lah. Warga asalkan dikomunikasikan dengan yang baik, insya Allah nanti bisa terlaksana. Sedangkan, anggota DPRD lain, Kadek Joko Supriyatin, memberikan penjelasan terkait sejumlah aspirasi warga tersebut, khususnya terkait penyediaan sumur bor. Warga diminta membentuk kelompok tani. Sedangkan, anggota DPRD lain, Kadek Joko Supriyatin, memberikan penjelasan terkait sejumlah aspirasi warga tersebut, khususnya terkait penyediaan sumur bor. Warga diminta membentuk kelompok tani. Masalah sumur bor dan TPA. Kalau sumur bor, sumur dalam itu bukan kapasitasnya pemerintah daerah kabupaten, itu ada di provinsi atau di balai besar APBN. Kalau sumur itu, Bapak, setahu saya itu karena pemerintah daerah pernah menjadikan sumur yang kayak itu udah nggak terpakai lagi, begitu anggaran terlalu besar. Contoh mesin nggak ada yang melihara, rusak begitu aja. Selang yang lari kemana-mana pada hilang. Banyak di daerah timur itu permintaan petani-petani yang begitu dahsyat, akhirnya membuang dana begitu cuma-cuma. Sementara
Sementara pemerintah daerah mengumpulkan dana untuk persiapan kembali lagi ke masyarakat atau untuk pertanian, itu yang nggak bisa kita tinggalkan begitu aja. Makanya sumber dana itu dikembalikan lagi ke provinsi atau ke balai besar pusat. Jadi kalau Pak Kepala Kampung bisa mengurusin ke balai besar provinsi bisa. Saya udah ngasih jalan, terutama ke Pak Mujio, Pak Akang. Itu aja, mengurusin beliau. Jadi biar nanti kalau memang diadakan dikasih di anggaran 2023, bentuklah kebersamaan, bentuklah kelompok tani yang betul-betul mau yang dikasih oleh pemerintah, jangan dikasih ditinggalkan begitu aja. Sayang, karena pemerintah ini duitnya juga dari masyarakat untuk masyarakat kembali. Terus tadi ada saya lihat juga masalah TPA. Mas Muslim, Haji Umar udah siap. Gampang kok. Tanda tangan orang dua ini sakti. Benar, kalau cuma TPA. Sakti, beliau berdua ini sakti. Oke. Pak Kakak nanti bikin proposal untuk TPA, satu kasih Mas Muslim, satu kasih Haji Umar, beres. Yakin aja lah. Saya tahu sifat terjang beliau berdua ini. Yang satu dekat sama Pak Bupati, yang satu dekat sama Pak Wakil Bupati. Kurang piye juga. Ayo. Dan aku Pak Saidul orang dua pimpinan Pak. Kayak balik tanduk ngalon ngidul. Wong loro iki penjaga gawange. Itu. Ya, Bapak ya, kalau masalah TPA bisa, saya yakin bisa. Udah lah, percaya. Itu. Nanti ngomong lagi ngomong nggak iso biar gedes. Terus toh. Itu. Pokoknya tanda tangan proposal yang cone nggonane sing nggo Haji Umar, Pak Camat cepet-cepet. Nanti Pak Camat. Neng balik neng kelurahan apa neng kecamatan. Ojo kaya camat-camat sing daerah tantai kono ini Pak Camat pakai tanda tangan neng wobala. Apa pe nyapu isu-isu ning kono. Seminggu sampai teping telu pindho barang minggu. Ya. Karena eksekutif sama legislatif itu satu pemerintahan, satu sejalan, Bapak. Itu. Saya yakin lah kalau masalah TPA. Terus tadi ada masalah embung, Pak. Embung itu kalau ada tanah yang dikelola oleh kampung dan tanah kampung itu bisa dihibahkan. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nah artinya kalau nggak ada tanah warga yang bisa dihibahkan, satu harus mempunyai surat hibah. Hibah itu artinya yang punya tanah itu manfaatnya besar. Kita hilang untuk penghijauan, artinya tanam padi, saat tanam jagung hilang. Tapi kita bisa di situ dikelola untuk kerambat terapung. Itu. Satu. Yang kedua, airnya bisa untuk mengaliri sawah ke beberapa daerah. Yang penting punya mesin. Air tidak akan habis. Selain anggota Dewan, Kepala Kampung Sinar Luas, Muslim, menanggapi sejumlah aspirasi yang diutarakan warga. Ia pun menegaskan kepada para anggota Dewan untuk prioritas pembangunan jalan yang harus segera direalisasikan.
Kira-kira bapak-bapak ada yang mau ditambahkan? Cukup. Ya, sini saya menambahkan sedikit ini Pak Dewan. Masalah TPA kami mengeluarkan juga ADD untuk kesejahteraan guru ngaji, karena dari kabupaten tidak keluar lagi, kami mengeluarkan sedikit untuk guru ngaji. Selanjutnya juga masalah sumur bor yang dari Pak Marsidi, ini nanti saya takutnya Pak Dewan gimana kepala kampung ini, sumur bor kampung aja belum bangun. Ini di kampung kita ini paling jauh 200 meter, paling jauh dengan sumur bor untuk masyarakat, untuk umum paling jauh. Mungkin maksud Pak Mar tadi ya kalau bisa 10 meter itu masalah sumur bor. Selanjutnya juga masalah pembuatan jalan di Dusun 3 yang Gunawan. Ini tahun ini udah kita anggarkan untuk pembukaan jalan itu. Terus dengan Jak Miko yang masalah penimbunan yang di sawah itu sudah kita rencanakan semua, itu sudah masuk anggaran. Tepuk tangan Pak. Nanti kita Pak Dewan gimana para kampung ini kalau masyarakatnya kayak gitu kan? Ya mungkin mengukur dana tahun ini mungkin kita sedikit sekali, maka ya kita nggak bisa sekaligus ini Pak Dewan berangsur. Selanjutnya juga masalah kesimpulan rapat kita ini, kalau boleh saya simpulkan, gimana kalau kita ngambil satu aja pembangunannya? Aku bingungnya nanti Dewan ini kalau 10 kan kayak ini dikasih ke nama Dewan, tetapi satu tapi positif gitu ya. Kira-kira akor nggak? Ini menurut pendapat saya. Ini mumpung anggota Dewan, mungkin kalau satu mungkin insya Allah dia nggak akan kayak Pak kurangannya Pak. Misalnya 4 anggota Dewan kata Pak Saino nanti kami berusaha. Nah ini saya belum puas kalau mau berusaha. Tapi kalau satu anggota Dewan kita dapil kita 10, tuh kan, satu aja kita minta. Udahlah kita putuskan umpamanya jalan Singasari paling 500 meter itu, ya dari depan ke jembatan 500 meter penghubung dengan Cimaria. Cukup satu itu aja. Ini saya simpulkan satu aja. Tetapi gimana masyarakat gitu. Nah ini Pak Dewan ini kan, ini saya nggak ada rundingan tadi dengan masyarakat itu kan. Tapi ya nggak apa-apa, yang udah dicatat ini dimasukkan juga, ya siapa tahu dapat juga gitu. Nah ya prioritas itu aja. Masa 10 Dewan kan mas ACC 1 500 meter gak tembus gitu. Zainul Abidin menambahkan, jika dalam tahun ini usulan belum dapat terrealisasi, mungkin akan dilanjutkan kembali tahun berikutnya. Dalam kondisi ini warga diminta memaklumi karena keuangan Pemkab yang saat ini masih tahap pemulihan. Kami ini hanya berjuang. Tapi yang menentukan juga ya Bupati juga kembalinya Pak. Kita hanya membahas anggaran yang ada kan, membagi, yang nggak sana kan Bupati. Jadi sumur bor untuk persawahan, drainase 700 meter jalan kabupaten itu, sama sinar luas arah Sri Pendowo. Dan masalah TPA sama guru ngaji, itu tadi disampaikan Pak Waka, tetap semuanya kita perjuangkan Pak. Mudah-mudahan terlaksana lah. Namanya kita berjuang, kami juga nggak asal turun. Kalau kami nggak ada niat berjuang, buat apa juga turun ke kampung Sinar Luas ini kan begitu Pak? Karena saking sayang kami sama kampung Sinar Luas ini sama Pak Muslim ini, maka kami turun di sini dari 17 kampung. Tapi coba kami musyawarah Pak. Nanti tak hubungi kepala kampung ya, Pak. Kami musyawarahkan dulu ya. Sebenarnya kalau untuk jalan ke
ke kebun apa, ini bisa nih Pak, yang dikatakan tadi ngebalikan jalan yang udah zaman aku cilik biyen, kata dia tadi kan, ada kan tadi kan, pengen kayak biyen meneh dalane kan, itu bisa terus. Nanti kalau diperbaiki, walaupun nggak setahun ini nggak selesai, tahun depan lagi ready gitu, pakai anggaran dana ADD bisa Pak, bisa daripada bergerak namanya itu kan jalan apa, pembuatan jalan baru Pak, karena itu jalan ke pertanian kan, ke sawah, ke ladang kan memang kan, nggak semua pembangunan di backup kabupaten Pak, makanya yang namanya drainase jalan kabupaten itu di backup kabupaten. Kalau jalan dusun RT kampung di backup dengan anggaran ADD. Sekarang kan ada anggaran ADD. Mungkin belum terlaksana semenjak Bapak duduk, yang kebetulan kita diserang COVID-19 itu. Maka kepala kampung belum kelihatan pergerakannya, harus dimaklumi. Tinggal berapa persen loh fisiknya itu? 8% ya. Dusun 1 ke arah Cimarias 500 meter ya, dengan anggaran lah. Tapi yang dari dusun sini ke Sebenor tetap juga itu nama drainasenya juga, siapa tahu bisa masuk 2 kan, kita nggak tahu kan. Kebetulan Pak, ini saya bukan mengungkap dari 2014 bukan, sedikit saya ceritakan. Sejak 2014 jalan pertama, alhamdulillah Baurjo belum pernah ada yang belum pernah aspal, walaupun setengah kilo. Boleh saya tunjukin kampung mana, di kampung. Alhamdulillah ya. Sekarang kita 3 Baurjo, ada saya, ada Jumar, ada Rizky semua seharusnya. Baurjo saya 2014 itu cuma saya sendiri di Baurjo. Tapi alhamdulillah Baurjo 17 kampung, kita setengah kilo boleh habis. Walaupun banyak pandang, alhamdulillah. Sekarang itu 3, ada saya, ada Jumar, ada PDB kuat. Artinya kooperasi, uang yang bupati, ya enggak. Nah, mungkin karena ada siang, saya silakan Pak Jumar. Gini aja, saya minta yang jalan 1 tuh jenengan sekarang buat proposal sebelum teman-teman anggota DPR ini pulang. Bisa nggak buat proposal dalam jangka 5 menit? Biar kita tanda tangan di situ. Jadi memperjuangkan 1 itu, ya. Saya minta Pak Kakang suruh anak buahnya buat proposal yang 1 jalan itu. Kita nggak usah bermulu untuk cor. Kalau memang itu bisa diaspal. Kita upayakan dalam perubahan ini, Pak Kakang. Oke, saya sama teman-teman siap tanda tangan untuk yang 1 itu. Kita berupaya semampu mungkin. Oke, itu aja dari saya. Baik, sepakat ya Pak. 1 titik yang kita sepakati, nanti kami perjuangkan bersama-sama kawan-kawan di DPRD ini untuk mengusulkan 1 titik tersebut. Tapi mohon tadi kita bahas betul yang untuk luas sinar luasnya Pendowo ya, ini menjadi target. Tentunya target pertama karena dari awal kita banyak bicara soal buat 1 titik itu. Oke, mungkin itu masih ada lagi Mas? Oh silakan. Ini bisa koordinasi. Ini Pak Camat terkait masalah KTP Pak Camat. Jadi karena memang warga kira-kira sudah ada ini apa namanya untuk alat pencetak KTP ya. Akan tetapi banyak ketika kita warga buat di sana itu pelakunya nggak ada Pak Camat. Mohon Pak Camat atau terkait bisa menjelaskan. Biar kami juga bisa menyampaikan ke masyarakat itu juga pas bahasanya. Terima kasih. Pencetakan KTP memang kita bicara orang Baurjo sebelum kita melakukan. Memang yang menjadi kendala itu adalah pelakunya. Jadi kita ini sekitar 1 bulan kemarin ini cuma dikasih 20 lembar.
20 biji ini hanya ini untuk mencakup bakery Bangun Rejo, Palirejo, Padang Ratus, Banjar itu, dan itu pun hanya khusus bagi yang belum pernah punya cetak KTP, dalam artian yang baru. Jadi karena kami ditegur ketika mencetak KTP cuma untuk yang supaya mungkin berusaha atau apa. Jadi di sistem itu kan terlihat Pak, ternyata ketika mencetak KTP, jadi memang diwajibkan kita prioritas untuk yang belum pernah punya KTP sama sekali. Ketika kami mencetak mungkin KTP-nya hilang atau karena ini kami kena marah sama. Memang posisi kami cuma seperti waktu ini cuma 20 menit. Ini pun tadi kami harus melayani bukti, Tuhan, Bangun Rejo, sudah nggak pasti Pak. Ini sudah 20 menit itu ya sudah habis. Terima kasih. Siapa yang soal KTP? Ini dari saya dengan Pak Samin. Jadi kami sudah komunikasi untuk KTP. Tapi ya, jadi kita ini sudah menganggarkan banyak untuk kesiapan pembelian belangko. Karena belangko tersebut bukan di sini, tapi ngambil di perusahaan. Tapi ternyata jawaban dari masyarakat ini, kita ini ada duit mau beli, ternyata tidak sehat. Nah inilah tapi kami akan dorong supaya nanti bisa dibangunkan khusus untuk pelaku, supaya nanti KTP kita ini tersedia setiap saat. Mungkin itu saja pada kesempatan siang hari ini di Kampung Sinar Luas sudah banyak sekali usulan, sudah banyak sekali harapan, sudah banyak sekali curhatan. Harapannya semuanya bisa terrealisasi dan bisa terjawab semuanya. Tapi jika memang ada yang belum terjawab oleh kami, ini menjadi satu PR, menjadi satu persoalan yang akan menjadi bahan kami untuk bisa menindaklanjuti di kesempatan kali ini. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Muslim. Silakan Pak Muslim. Baik, Bapak Ibu yang sangat kami hormati, Bapak Camat yang kami muliakan, Pak Kepala Kampung yang kami hormati, juga semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, reses pada kesempatan siang hari ini di kampung ini telah membuahkan banyak hasil. Mudah-mudahan kita komitmen bersama-sama dengan teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini untuk memperjuangkan Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir ini upaya kita dalam menjalankan tugas. Insya Allah saya yakin kalau Pak Hasan sudah mengatakan ya, saya mengatakan oke, selesai, pasti ada buah dari pertemuan pada kesempatan ini. Akhirnya kami selaku pimpinan DPRD mewakili sahabat-sahabat kami banyak sangat mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Allahul muwaffiq wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat, wabil khusus Bapak Kepala Kampung dan masyarakat Kampung Sinar Luas, hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Semoga aspirasi masyarakat Kampung Sinar Luas dapat terrealisasi. Amin. Marilah kita tutup acara reses pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Penanda bahasa sekampung di Malukuan saya juga di Madinah Maham Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, giat reses pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Banyak sekali aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Sinar Luas. Semuanya saya melihat antusias dan kami merasa bahagia sekali. Dari hasil usulan tadi Bang, mungkin ada yang kita prioritaskan? Tadi sudah disepakati oleh Pak Kepala Kampung dan semua peserta yang hadir
ada salah satu jalan yang diusulkan menjadi skala prioritas, paling prioritas untuk bisa segera dilaksanakan pembangunannya. Dengan prioritas itu, apa harapan kita Bang, ke warga? Ya, harapan kita akan sampaikan ini kepada eksekutif dan sangat berharap sekali nanti segera direalisasikan oleh eksekutif untuk tahun yang akan datang.